Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Saluran Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Pertarungan Santet. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Kali ini ada satu cerita dari narasumber, sebut saja Hadi. Hadi yang menceritakan perilaku orang tuanya sendiri. Mohon maaf bukan membuka aib orang tuanya, tapi ini pengalaman keluarga Hadi yang sebelumnya mereka ini keluarga yang baik-baik saja, yang dikenal sebagai keluarga praktisi. Sebelum orang tuanya melakukan teluh atau santet, semua itu berawal dari sebuah kejadian. Awalnya itu Hadi mengenal sebuah keluarga yang terjalin secara baik-baik, dan itu pun tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hadi ini mempunyai teman karib, sebut saja namanya Yanto. Hadi yang juga sudah mengenal hubungan keluarga dengan baik. Sumiati, ibunya Hadi yang juga sudah mengenal akrab Yanto pun sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Hampir setiap hari raya Yanto pasti berkunjung. Nah, ini menceritakan tentang perilakunya Yanto dan Hadi yang waktu itu baru lulus kuliah. Waktu itu Hadi masih posisinya baru lulus dan belum bekerja. Yanto mempunyai inisiatif untuk mengajaknya bekerja sama dengan membuka usaha yang baru. Namun ada satu kendala. Yanto yang mempunyai planning atau rencana usaha, tapi butuh modal yang lumayan besar. Sedangkan waktu itu Yanto menginginkan sesuatu usaha dengan hasil yang lumayan besar, tapi tidak didukung dengan modal yang dipunyainya. Yanto harus mencari modal, yaitu lewat Hadi, karena Hadi dikenal sebagai orang yang lumayan berada di kampungnya. Yanto mencoba membujuk dan menceritakan tentang bagaimana pekerjaan yang akan digeluti dan ditekuninya. Hadi yang mendengar cerita Yanto pun seakan-akan larut dalam angan-angan yang berlebihan, yang akhirnya Hadi menyetujui apa permintaan Yanto. Tapi waktu itu Hadi yang sebagai seorang sarjana muda, sebagai seorang yang berpendidikan, Hadi menceritakan ke orang tuanya, yaitu Bu Sumiati. Bu, ini ada rencana kerja yang hasilnya lumayan besar, tapi semua itu butuh modal. Orang tuanya yang menanyakan usahanya tentang apa, Hadi tapi tidak bisa menjelaskannya. Waktu itu Yanto yang sudah membujuk, yang sudah merayu Hadi dengan segala caranya itu, akhirnya Hadi itu tergiur dengan apa yang diinginkan Yanto. Hadi meminta orang tuanya untuk membantu memberikan modal, karena orang tuanya Hadi ini termasuk orang kaya, tapi bukan orang kaya seperti orang sekarang. Tapi kayaknya ini mempunyai aset-aset yang berupa tanah, sawah, kebun, dan juga mobil yang ada di rumahnya. Jadi kekayaannya itu tidak berupa uang, tetapi berupa aset-aset tanah. Dari itu akhirnya Bu Sumiati menjual sawah untuk modal pertama yang diserahkan ke Yanto. 1 bulan, 2 bulan, hasilnya kurang memuaskan dari modal yang nanggung. Modal yang diberikan Bu Sumiati kurang banyak. Hasilnya pas-pasan dan Hadi pun menerima hasil dari modal yang dikasihkan. Yanto juga meminta modal yang lebih lagi ke Hadi. Dan Hadi menceritakan bagaimana lika-liku suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu manajemen besar, yang membutuhkan suatu kemampuan lebih dalam menggunakan suatu usaha ini. Suatu rencana yang paling baik di dalam senter besar tanpa harus bersusah payah menjadi karyawan. Hadi meminta lagi ke orang tuanya untuk memodali dan 2 mobil dijual oleh Bu Sumiati.
Satu mobil yang biasanya digunakan untuk mengangkut hasil panen, dan salah satunya mobil pribadi yang digunakan untuk keperluan keluarga. Dua mobil itu semuanya dijual demi anaknya yaitu Hadi. Karena keinginan anaknya ini, Bu Sumiati rela tidak menggunakan mobil. Kemudahannya untuk memutarkan usaha yang sedang digeluti Yanto dan Hadi 1 tahun berjalan. Namun hasil yang diharapkan Hadi dan Bu Sumiati belum terlihat cukup. Itu pun Yanto selalu mengarahkan ke Hadi yang katanya hasil dari usaha itu selalu diputar kembali untuk menambah modal. Dari setiap hari, Hadi tanya tentang hasil dari usaha itu. Yanto selalu berujar kalau hasilnya itu digunakan untuk memutar usaha agar selalu berkembang, bukan cuma 1 tahun saja, tapi agar bisa berkembang sampai beberapa tahun ke depan. Hadi yang menanyakan itu karena kurang puas dengan hasil yang diterimanya. Akhirnya Bu Sumiati pun meminta Hadi agar benar-benar bisa menekuni lebih giat lagi. Tapi pada kenyataannya justru Hadi hanya dimintai modal tambahan terus-menerus. Yanto yang dengan terang-terangan meminta modal kepada Bu Sumiati. Dia meminta modal lagi agar usahanya cepat berkembang. Bu Sumiati yang tergiur dan berharap lebih tentang usaha yang dijalani Yanto ini, beliau menyerahkan sebagian hartanya. Tanah, kebun, dan hasil panen yang baru saja dia terima semua diserahkan ke Yanto. Sampai singkat cerita 2 tahun berjalan, usaha yang digeluti anaknya tidak terlihat hasil yang dominan. Hasil yang signifikan, Bu Sumiati mulai curiga. Uang yang mudah digelontorkan untuk modal usaha itu jumlahnya bukan cuma puluhan, tapi sudah ratusan juta yang dikeluarkan tapi hasilnya tidak jelas. Yanto sendiri rumah direnovasi, mobilnya juga baru. Tapi hasil yang diberikan ke Hadi itu sangat sedikit. Keluarganya pun mampu liburan setiap minggu. 2 tahun lamanya kamu bekerja dengan Yanto tidak ada hasil yang memuaskan. Dari hasil yang kamu dapat apa bisa untuk beli 1 mobil atau sawah yang sudah terjual bisa kembali? Ujar Bu Sumiati, karena posisinya Hadi itu sebagai tangan kanan bukan sebagai atasan. Iya Bu, saya akan terus berusaha menagih dan menanyakan ke Yanto. Kamu sendiri kan manajemennya jumlah uang yang dihasilkan seharusnya tahu. Hadi yang sebenarnya tahu tentang rekapan dana, namun dia menceritakan ke ibunya kalau dirinya itu tidak tahu menau. Setelah obrolan itu, Bu Sumiati membuktikan hasil dari pekerjaan yang digeluti anaknya. Karena melihat keadaan Yanto yang sekarang sudah serba mewah, berbeda sekali dengan Hadi. Bu Sumiati sendiri kesel bukan main. 1 bulan itu tidak ada kabar. 2 bulan Yanto tanpa kabar. Bu Sumiati sendiri menanyakan tentang keberadaan Yanto ke keluarganya. Lewat anak buahnya, nenek kakeknya sama sekali tidak ada jawaban yang pasti tentang keberadaan Yanto saat itu. Hanya ada jawaban, katanya Yanto sedang berangkat bekerja. Pulangnya nanti, sekarang sedang di Kalimantan atau Pulau Jawa. Sama sekali tidak ada kejelasan, sementara posisi Hadi sendiri semakin bingung. Ini maksudnya apa? Kondisi Hadi yang tiba-tiba sakit entah sebab apa. Mungkin dirinya berpikiran sakit karena terus diputar-putarkan dengan jawaban tentang keberadaan Yanto yang tidak ada jawaban yang pasti. Sementara tiap bulan Hadi yang dijanjikan hasilnya tapi tidak kunjung dikirim juga. Yang lebih parahnya lagi saat Hadi ini mencari informasi tentang keberadaan Yanto tanpa sepengetahuan orang tuanya. Hadi mencari sendiri keberadaan Yanto di salah satu kota. Hadi pun mendesak tentang hasil kerjasamanya dengan penuh emosi. Kamu itu gimana? Mana hasil buat saya? Kamu sudah 2 tahun hanya omong kosong. Kamu sendiri mampu merenovasi rumah dan mobilnya pun baru lagi. Dan waktu itu Yanto menjelaskan hal-hal yang tidak masuk akal. Pokoknya kamu tenang saja,
Saya janjikan 2 bulan ke depan kamu akan mendapatkan semua yang sudah kamu modalkan. Yanto yang waktu itu menjanjikan ke Hadi. Setelah dijanjikan, Hadi balik lagi ke rumah menemui ibunya tanpa menceritakan apapun tentang dirinya yang baru saja bertemu dengan Yanto. Semenjak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai terlihat. Setelah Hadi bertemu dengan Yanto, keadaannya seperti orang yang depresi. Hadi seorang lulusan sarjana yang tertipu oleh keluarga dari teman akrabnya, sekaligus rekan kerjanya yang ternyata lebih parah lagi ingin menguasai harta Bu Sumiati. 2 bulan yang dijanjikan dengan tekanan dari Bu Sumiati dan juga Hadi. Setelah ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata Yanto ini bermain di belakang dengan cara menggunakan perantara dukun, agar Hadi serta Bu Sumiati ini tidak lagi datang menemui Yanto, dan semua harta kekayaan yang dimilikinya itu bisa dikuasai oleh keluarganya Yanto. Keadaan Hadi sendiri semakin hari semakin parah. Orang yang berpendidikan tiba-tiba seperti orang yang hilang akal. Bu Sumiati yang mengetahui Yanto berniat jahat dengannya dengan menggunakan media dukun. Bu Sumiati sendiri salah satu orang yang memang dikenal sebagai seorang praktisi. Beliau mengetahui perilaku Yanto yang sudah di luar batas, yang tetap bersikeras ingin memiliki harta keluarganya, dan mengirim ilmu hitam itu pada Hadi sehingga keadaan Hadi seperti orang depresi. Amarahnya kian memuncak, apalagi tahu kalau anaknya itu dibohongi dan ternyata juga diserang oleh ilmu hitam berupa santet. Ini maksudnya apa? Sudah mengambil harta, mengirim santet, dasar tidak tahu diri. Bu Sumiati juga menceritakan ke salah satu keluarganya, yaitu kakaknya Bu Sumiati sendiri. Saya di sini kan sudah ketipu terus. Keponakan sampean itu juga disantet. Sekarang keadaannya seperti orang yang depresi, hanya di kamar saja. Saya ingin membalasnya. Tanpa pikir panjang, Bu Sumiati disuruh melakukan sesuatu. Kalau memang kamu ingin menyerangnya, jangan gunakan caranya seperti itu. Gunakanlah cara yang paling ampuh daripada orang yang lain. Jangan gunakan media-media lainnya. Karena memang keluarganya Hadi ini seorang praktisi, jadi tahu cara bagaimana mengembalikan santet agar pengiriman kapok. Waktu itu Bu Sumiati disuruh melakukan ritual dengan cara yang aneh, yaitu berendam di sungai setiap jam 1 malam sampai jam 4 pagi. Ritual itu dilakukan sampai kurang lebih 40 hari lamanya. Tujuannya untuk membentengi keluarganya dan juga mengembalikan pengaruh santet yang dikirim oleh Yanto. Bukan cuma itu saja, tapi menyerang dengan sesuatu yang sudah dilihat dari apa yang sudah diterapkan oleh Bu Sumiati, yang tujuannya untuk mengembalikan tubuhnya anaknya agar bisa sembuh dan tetap bisa menyerang balik. Dendam yang sudah sangat berkecamuk di dalam hati Bu Sumiati sebagai seorang ibu yang rela dirinya menjeburkan ke dalam sungai setiap malam, hampir kurang lebih 40 hari lamanya demi kesembuhan anaknya dan demi membalas orang yang sudah menipunya. Agar Yanto bisa merasakan bagaimana sakit yang dialami anaknya dan merasakan bagaimana rasanya ditipu. Singkat cerita, ritual selama 40 hari sudah selesai. Bu Sumiati melihat dari jauh bagaimana keadaan Yanto. Yanto tidak berselang lama, hanya 3 hari semenjak Bu Sumiati melakukan ritual berendam. Selama 40 hari di sungai, 3 hari setelahnya, Yanto yang sedang keluar bersama keluarganya terdengar kabar kalau keluarganya tertabrak kereta api. Jadi semua keluarga dari Yanto, istrinya dan kedua anaknya itu meninggal di tempat, dan semua terjadi saat ritual selesai. Saat semua yang dilakukan Bu Sumiati dengan tujuan untuk menyembuhkan Hadi dan ingin mengembalikan serangan yang dilakukan oleh Yanto. Tapi anaknya Yanto masih hidup, walaupun tidak utuh dalam bentuknya, tapi keluarganya dan 2 anaknya istrinya meninggal di tempat.
Yanto yang merasakan bagaimana kehilangan keluarga terdekatnya. Ia tahu bagaimana rasanya hidup sebatang kara tanpa orang tua yang mendampingi atau merawatnya. Saat itu Bu Sumiati datang dan beraninya pura-pura tidak tahu apa yang menimpa keluarga Yanto. Setelah di hadapannya, dia mengatakan sesuatu yang tidak sewajarnya. Hadi yang menyaksikan orang tuanya melontarkan kata-kata yang tidak sewajarnya, karena tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Yanto terhadapnya. Inilah akibat perbuatan kamu sendiri. Kalau kamu bermain dengan media perantara dukun, jangan harap kamu akan lepas dari serangan saya, dan kembalikan hasil yang sudah kamu dapatkan dari modal yang sudah saya kasihkan ke kamu. Namun ucapan dari Bu Sumiati ini tidak diindahkan sama sekali oleh Yanto. 3 hari setelah kecelakaan itu, Yanto datang ke salah satu dukun sakti yang sudah dipercayainya untuk kembali menyerang Hadi serta keluarganya. Di malam itu, tepatnya malam Jumat Kliwon, pertarungan ilmu hitam dilakukan. Dengan segala kekuatan, sang dukun dikerahkan untuk menyerang Bu Sumiati. Sementara Bu Sumiati dengan kakak kandungnya juga seorang praktisi, berusaha untuk menangkal ilmu hitam itu. Seorang Bu Sumiati rela bertaruh nyawa demi anaknya. Dia rela melakukan apapun walau itu harus dirinya yang menjadi korban. Hampir 1 jam lamanya pertarungan itu dilakukan, sampai Ibu Sumiati ini memuntahkan darah. Tapi karena keluarganya Bu Sumiati ini seorang praktisi semua keluarganya ikut membantai Yanto habis-habisan dengan serangan balik. Di lain tempat, Yanto dan sang dukun sudah sangat kewalahan. Tubuhnya sudah semakin lemah. Sekujur tubuh Yanto kesakitan seperti dihantam oleh benda yang sangat besar. Sakit. Erangan Yanto membuat sang dukun khawatir dengan keadaannya. Ayo cepat, kamu jangan lengah. Dengan bacaan mantra, pertarungan itu semakin panas, yang membuat keduanya harus mengeluarkan segala kemampuannya. Erangan kesakitan terus terdengar, teriakan Yanto yang menyakitkan terus terucap. Sang dukun yang konsentrasinya sudah terpecah membuatnya semakin kewalahan. Tubuhnya Yanto gemetar dengan teriakan kesakitan di dadanya semakin terasa. Suara gaduh menyelimuti malam itu. Suara batu kerikil yang jatuh di atas genteng semakin terdengar. Brak, brak, brak. Sakit. Angin kencang tiba-tiba datang dan memporak-porandakan tempat ritual. Suasana malam itu sangatlah mencekam. Semuanya gaduh, berantakan dan menegangkan. Hidup dan mati seperti ditentukan di malam itu. Brak, bang. Keesokan harinya setelah semalaman pertarungan itu dilakukan, Bu Sumiati mendapatkan kabar kalau Yanto meninggal dunia. Dengan tubuh yang membiru, mulut yang mengeluarkan banyak busa, dan mata yang melotot dan mulut menganga serta lidahnya keluar. Sampai warga sekitar yang ingin memandikan jenazah Yanto serasa jijik karena melihat keadaan Yanto yang sangat mengenaskan. Para warga tidak mencurigai kalau meninggalnya Yanto ini akibat ulahnya sendiri yang bermain dengan ilmu hitam. Dan alhamdulillah keadaan Hadi sudah kembali normal seperti sedia kala. Semua kekayaan yang dimiliki Yanto pun sudah diambil alih oleh Bu Sumiati. Karena beliau mempunyai bukti yang kuat, karena hampir semua hartanya dijadikan modal usaha oleh Yanto, yang ternyata itu hanya akal-akalannya saja. Keluarganya Yanto sendiri datang ke kediaman Bu Sumiati dengan memohon maaf atas segala apa yang sudah diperbuatnya. Dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran bahwa perjuangan seorang ibu itu benar-benar dilakukan oleh seorang ibu. Walaupun dalam cerita ini ada sedikit mengandung misteri mistis dan juga pengaruh dendam, tapi ambil sisi baiknya dan ambil sisi positifnya. Inilah seorang ibu yang siap pasang badan untuk anaknya. Dia rela menggunakan sebagian besar hartanya untuk anaknya dan dia rela pasang badan demi menyelamatkan anaknya dari pengaruh ilmu hitam.
Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.